Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini dan tak bosan-bosannya kami sampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Anda. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk umat secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami akan melakukan dialog dengan pensyarah kita atau narasumber kita, Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Kami akan bicara sesuatu yang mungkin jadi kenangan buat kita, yaitu tentang surau. Nah, segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ustaz Wagisman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Dan kita semua memang berharap lah ya, sehat itu menjadi sesuatu yang selalu ada pada kita ya, Prof. Ya, sehat itulah. Ya. Sepertinya sehat itu segala-galanya. Nah, segala-galanya ya. Untuk beribadah juga perlu sehat. Sehat. Semuanya. Nah, jadi oleh karena itu kesehatan yang ada pada kita hari ini kita gunakan untuk sesuatu yang mungkin bermanfaat juga ya, Prof ya. Ya. Prof, ada puisi terbaru saya lihat, yaitu tentang surauku ya. Ya. Jadi surau itu sepertinya sekarang itu jadi kenangan saja. Sudah jarang kita melihat surau dengan fungsi seperti yang pernah kita rasakan dulu waktu kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Nah, kalau di Sumbar, di Riau, di Jambi, di Bengkulu mungkin istilah itu sama. Ya. Sama-sama surau. Kalau di Aceh itu Monesah. Ah ya. Nah, jadi kalau di Jawa itu ada Langgar ya. Langgar. Tapi kita mungkin lebih akrab istilah surau. Di kampung saya, Prof, itu ada surau persekutuan namanya. Ada surau persatuan, ada surau suluk. Ya. Nah, Ya. tapi sesungguhnya antara surau dengan masjid itu beda tipis saja ya, Prof. Ya. Nanti akan kita bahas. Oleh karena itu apa yang mungkin ingin disampaikan pada kesempatan ini silakan, Prof. Ya. Baik, makasih. Saya tergugah ketika masuk ke sebuah atau beberapa mall di Malaysia. Di situ tertulis surau. Surau juga. Ada petunjuk-petunjuk ke surau. Iya. Teringat saya ke kita, ke negeri. Kita di wilayah Sumatera Tengah. Iya. Ya, katakanlah Minangkabau dan sekitarnya. Iya. Dulu kita di kampung-kampung itu surau. Iya. Surau. Surau itu ternyata bagi masyarakat di Sumatera Tengah, Minangkabau dan sekitarnya, termasuk yang menjadi masuk ke wilayah Riau, kemudian ke Bengkulu, ke Jambi itu, secara fisik surau itu memang digunakan untuk tempat beribadah, ibadah fardu ain, fardu ain juga kifayah. Tapi pengalaman atau digunakan oleh masyarakat orang-orang tua kita, termasuk kita, surau ternyata tidak hanya dimaknai secara fisik, tapi surau adalah merupakan sistem nilai. Nilai di mana di surau itu diajarkan, dibentuk kepribadian seorang anak dan menjadi penerus generasi, terutama laki-laki. Kenapa begitu? Di surau atau anak laki-laki itu dia malu kalau tidurnya di rumah. Dan seorang anak laki-laki yang tidur di rumah itu disebut oleh kawan-kawannya anak mak. Anak mak. Anak mak. Kalau anak sekarang anak mama. Ya. Jadi hanya anak perempuan yang tidur di rumah. Anak laki-laki harus ke surau. Apa maknanya itu? Maknanya adalah tidur di surau rupanya ternyata mengandung makna banyak. Yang pertama,
seorang anak laki-laki dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Untuk menghadapi masa depan, dia belajar bersosialisasi, memahami orang lain di surau. Anak laki-laki tidak boleh manja. Kalau ada sesuatu yang masalah di surau bersama kawan-kawannya, dia hadapi dan dia cari solusi bersama. Di surau ternyata anak laki-laki dididik bagaimana dia memanfaatkan waktu malamnya. Ya, kalau anak-anak remaja kan belum begitu belum begitu tahu lah cara memaknai waktu itu. Tetapi anak laki-laki itu mereka dilatih untuk pertama tadi tidak manja. Yang kedua, dia tidur di surau. Waktu pagi dia harus bangun. Karena waktu subuh itu dibangunkan, malah dihalau, coba bangun, sholat. Mau tak mau, dia harus dibangun. Jadi dididik punya kepribadian yang disiplin menggunakan waktu. Di surau juga dididik tidak hanya, atau surau itu tidak hanya digunakan untuk tempat beribadah bagi laki-laki, tapi dilatih juga tempat mengaji, tempat berdiskusi, bahkan tempat berdebat. Surau juga tempat melatih anak laki-laki pandai bersilat. Bersilat, baik bersilat dalam artian raga maupun dalam artian berbicara. Saya melihat cepatnya tanggap anak-anak yang dilatih di surau itu melalui silat ini. Maupun silat lidah, maupun baik juga silat fisik, silat raga. Kalau silat raga, kita dilatih membaca gerak orang. Kalau langkahnya begini, dia perginya ke sini. Kalau perginya ke sini, serangannya ke sini, maka persiapannya, antisipasinya begini. Begitu juga dengan silat lidah. Orang kalau sudah bicara begini, ujungnya ke sini, maka persiapan jawaban seperti ini. Jadi diajak arif melihat fenomena. Dilatih tanggap. Luar biasa pelatihan di surau itu. Kemandirian, ya. Dan kemudian juga berkelahi juga kadang-kadang di surau itu. Kadang-kadang malam-malam kawan-kawan nakal-nakal selimut kita ditariknya. Atau kita malah melakukan itu kepada kawan marah gitu ya. Itu suatu didikan. Surau bisa dijadikan sebagai dianggap sebagai training. Jadi dianggap sebagai tempat training menyiapkan anak laki-laki menjadi seorang yang dewasa, laki-laki yang jantan, laki-laki yang punya wawasan, dan laki-laki yang punya kearifan. Luar biasa. Nah setelah itu tuh kalau umumnya orang-orang kita terutama dari Minangkabau maksudnya kan merantau tuh dianggap sebagai sebuah keharusan. Orang tidak merantau dianggap punya nyali yang kecil. Jadi agak rendah pandangan masyarakat di situ. Jadi itulah nilai surau. Jadi surau tidak kita lihat secara fisik, tetapi surau sebagai makna yang terkandung di situ. Tetapi sekarang itulah yang menjadi sudah tergerus oleh zaman. Dulu kita ke surau diantarkan oleh orang tua kita mengaji di surau. Dikasih uang ke guru. Itu bukan uang mengaji. Itu bukan uang sekolah. Beli minyak. Itu beli minyak. Bahkan lebih bukan hanya beli minyak, tapi uang pembeli lidi. Uang beli lidi. Artinya orang tua menyerahkan kita ke guru sepenuhnya. Kalau dia nakal pukul lah. Ini uang beli lidi. Diajar mandiri, diajar siap menghadapi risiko akibat daripada perbuatan sendiri. Kalau kita berbuat salah di surau, di depan guru mengaji, dipukul oleh mengaji, mengadu pulang di rumah tambah lagi, dipukul lagi. Akibatnya seorang anak laki-laki itu betul-betul berani menghadapi risiko akibat pilihan hidupnya. Itu yang saya lihat di surau itu. Ini luar biasa. Itulah yang kemudian banyak menjadi pemimpin di negara kita ini, menjadi tokoh-tokoh besar
negara kita. Sekarang itu hilang. Iya. Karena itu hilang, anak laki-laki sudah menjadi anak mamba, Iya. sudah menjadi anak yang manja. Iya. Nah, kalau dia kena marah di sekolah, gurunya, Iya. orang tuanya ikut pergi ke sekolah. Dulu kalau kena marah di sekolah, mengelapor di rumah, ngadu, kena marah lagi di rumah. Tidak bisa seperti itu. Jadi nilai-nilai seperti ini di abad modern ini mungkin tidak berarti bahwa kita surau dalam artian fisik, tetapi nilai ini harusnya dikembangkan dalam sistem dunia pendidikan kita, membuat anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang mandiri. Nah, itulah yang makna surau yang saya lihat, dan sekarang sepertinya sudah lenyap. Makanya dalam puisi saya katakan, jangan biarkan surau itu tenggelam ke dalam lautan, tetapi jangan juga dia terbang melayang ke atas langit. Tapi cobalah surau itu selami kembali di hati. Di hati para guru yang masih menyimpan nilai-nilai surau itu gitu. Jadi dilema yang terjadi hari ini itu Prof adalah memang orang tidak lagi membuat surau, tapi lebih banyak kepada bangun masjid. Tapi kan kalau sudah bicara soal masjid, ada aturan-aturan yang sedikit agak ketat ya. Sampai-sampai dikatakan tak boleh tidur di masjid segala macam. Itu juga membuat salah satu masjid itu kurang ramai ketika malam hari. Nah, kalau kita dulu kan begitu diantar oleh orang tua kita menjelang maghrib, atau mungkin juga dengan kawan-kawan kita berangkat ke surau, kita sholat dengan guru kita, kemudian kita mengaji, diajar memang sampai satu persatu. Nah, itu nanti bisa lagi dan tidak pulang, karena sebelum maghrib kan sudah makan. Tapi itu sekarang karena memang ada aturan ketat di masjid, surau tidak ada lagi. Ini yang dilema. Seperti apa ini? Bagaimana kita bisa memahamkan bahwa memang surau ini perlu dipertahankan, Prof? Jadi begini, kenapa sekarang ada aturan tidak boleh tidur di masjid? Dulu memang orang tidak tidur juga di masjid, tapi di surau gitu ya. Surau. Jadi surau itu dipersiapkan. Surau merupakan begini, dalam satu komunitas ada masjid, ada surau. Surau itu adalah untuk salat fardu. Sedangkan masjid untuk salat Jumat. Itu digunakan. Walaupun di masjid itu juga ada salat Jumat. Jadi surau itu mempersiapkan orang untuk ke masjid. Kemudian di surau sekarang ke masjid orang dilarang tidur di masjid. Karena sekarang begini, banyak orang menjadikan masjid hanya tempat persinggahan dalam arti istirahat, tapi dia tidak sholat. Itu yang terjadi. Jadi oleh sebab itu, yang terpenting menurut saya tadi, jangan maknai surau itu secara fisik, tapi maknailah surau itu sebagai fungsi, fungsi mendidik, menyiapkan pemimpin-pemimpin di kaumnya, di rumah tangganya, di masyarakatnya, sampai ke atas nanti. Yang kedua, setelah mengaji tadi, saya ingat waktu kecil-kecil dulu. Sekarang kan ada namanya belajar tahsin. Dulu tahsin itu sudah ada. Sangat berkembang, terutama di bulan puasa. Itu berita darus. Nah, remaja-remaja itu terusnya keliling ke surau-surau. Di situ dilengok oleh siapa orang yang berbakat. Nah, yang menyimak seorang yang mengaji itu bukan seorang guru, semuanya, semua yang ada. Kalau salah, semuanya menegur. Semuanya menegur. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu hati-hati betul, supaya jangan salah. Yang menariknya lagi apa? Kalau bulan puasa itu ibu-ibu untuk orang tadarus itu mengantarkan makanan, macam-macam makanan itu. Pokoknya puas lah. Jadi makanya rata-rata orang dulu bacaannya tahsinnya bagus. Namanya tahsin ya, nanti tentu dia bagus. Tapi bacaan Al-Qurannya, makhrajnya, tajwidnya itu tepat. Nah, sekarang tidak. Jadi dalam artian adalah bahwa sejauh-jauh, nah begini, kata orang tua, sejauh-jauh terbaunya, setinggi-tinggi terbangnya bangau, kembali ke kubangan. Artinya apa? Tidak berarti harus bangau itu kembali ke kubangan. Artinya adalah terbanglah kemana-mana, tapi nilai-nilai ajaran dasar jangan lupa, jangan ditinggal. Karena itu adalah universal sebenarnya. Sesuatu yang universal jangan dilepas. Jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai leluhur kita dalam budaya, adat yang diramu, ditinggalkan oleh para leluhur kita, itu jangan ditinggalkan.
silahkan berkembang teknologi kemana-mana, tapi prinsip. Kenapa? Karena disitulah letaknya jati diri. Dan ingat, jati diri itu adalah dasar untuk maju. Orang yang kabur jati dirinya, dia akan gamang dalam menghadapi hidup, tidak akan pernah maju. Makanya kita lihat negara-negara Arab tuh tahu dia jati diri, kayak Jepang maksudnya. Dia tidak lepas dari budaya Shinto-nya. Walaupun dia sekarang sudah Shinto itu dijadikan sebagai budaya saja. Walaupun orang Jepang sekarang sudah banyak tidak beragama, tapi nilai dasar itu tetap dipegang. Jadi kalau misalnya Prof ada masjid besar satu, kemudian sekitarnya itu ada musola juga atau surau tadi, itu tidak masalah ya Prof. Kita anggaplah umpamanya ini ada SMP, tapi ada sekitarnya itu beberapa SD. Nah nanti alumni daripada SD kan menjadi input ya daripada masjid. Nah, mungkin juga kalau ada orang bikin musola di sekitar masjid juga tidak masalah ya Prof? Tidak masalah, tidak masalah. Karena tidak semua orang bisa datang ke masjid, apalagi masjid agak berjarak biasanya. Dan sekaligus keberadaan musala itu di lingkungan itu tidak hanya digunakan untuk orang salat dalam artian secara ritual, tapi nilai spiritual. Nilainya tadi. Orang banyak melaksanakan ritual, tapi tidak berkembang menjadi spiritual. Nah, keberadaan musala di satu lingkungan itu mengingatkan kepada orang yang di lingkungan itu, ini rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah menghadap Allah. Kalau begitu, hidup jangan lepas daripada Allah. Nah itulah saya lihat seperti itu, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kalau adalah misalnya sebuah komplek perumahan ada musola di sana, lalu diajar kembali hidup mandiri itu bagi anak-anak, bagus juga ya Prof ya? Sepertinya saya mau mengatakan itu juga. Saya mau mengatakan itu juga. Karena jangan sampai nilai-nilai itu betul-betul hilang. Kembalilah. Kembalilah ke dasar. Jadi setinggi-tinggi terbangnya bangau, semaju setinggi apapun pendidikan, tapi nilai dasar itu jangan lupa. Karena nilai dasar itu sifatnya universal. Saya katakan tadi. Itu yang nilai universal diajarkan oleh orang-orang tua kita. Artinya kan sangat miris dan ironi memang sebuah komplek perumahan yang begitu ramai adalah mencapai 200 rumah itu ya, tetapi kering. Tidak ada tempat untuk berkumpul, tidak ada tempat untuk menyuruh anak-anak untuk mandiri tadi, mereka berkumpul di situ, mereka sholat di situ. Itu mungkin yang memperhatikan hari ini ya Pak. Jadi kalau bermain di surau dengan bermain di tanah lapang itu beda. Beda. Walaupun anak itu berlari-lari, tapi dia merasa berada di lingkungan rumah suci. Artinya di masjid pun kalau ada anak-anak yang berdatangan lalu mereka berlari juga tidak masalah ya, yang penting mereka itu dikontrol gitu itu aja. Tak perlu juga dimarahi gitu. Tak perlu dimarahi ya kalau anak-anak memang seperti itu. Namanya anak kan. Kalau tidak begitu kan tidak anak. Tapi kalau anak-anak kita larang, akibatnya mereka jauh dari masjid. Jadi bagaimana Prof sekarang memang yang suruh dalam arti fisik itu memang sudah jarang ada tuh masjid. Bagaimana kita memfungsikan masjid jami itu agar supaya memang tadi ada konsep juga saya lihat kembali ke surau itu ya. Bagaimana itu memaknai kembali ke surau itu dalam konteks bagaimana kita memanfaatkan masjid jami atau masjid yang tidak hanya sholat 5 waktu tapi juga sholat Jumat dan lain sebagainya Prof. Jadi begini, saya melihat sekarang yang kita prihatinkan, dulu yang tidur di surau itu adalah remaja. Itu artinya apa? Dalam rangka mempersiapkan mereka. Sekarang remaja yang tidak ke surau, yang tidak ke masjid. Artinya adalah sekarang orang tua ada i'tikaf. Di sepertiga terakhir bulan Ramadan, remaja jarang terlihat itu. Padahal kenapa itu? Karena tidak dipersiapkan dari surau. Jangan-jangan orang-orang yang sekarang terbiasa i'tikaf itu dulu mereka terbiasa di surau. Nah inilah memang berat. Saya selalu mengatakan antara kemungkaran dengan yang ma'ruf itu selalu berkompetisi. Dan sering yang menang itu adalah kemungkaran. Karena di-manage dengan begitu manisnya, begitu cantiknya, dengan begitu rapinya, dan menarik. Sehingga anak-anak ogah ke
ke masjid, malas ke masjid. Ya, contohnya aja di masjid aja misalnya. Orang tua memang udah ada banyak juga yang ke masjid, tapi sepertinya ke masjidnya sekedar melaksanakan salat lalu bergegas-gegas pulang. Itu dia. Padahal situ ada apa namanya, ada taklim, ya, ada pengajian. Saya melihat banyak seperti itu, bergegas-gegas, sekedar salat lalu pulang lagi. Seakan-akan salat itu menjadi tujuan. Ingat, salat itu bukan tujuan. Salat itu adalah riyadah ruhiyah, melatih diri untuk melakukan, untuk menjadi orang-orang yang beramal sesuai dengan tujuan salat itu sendiri. Ini sekarang yang memperhatikan itu adalah subuh misalnya kan. Memang yang namanya salat subuh berjamaah di masjid itu memang sangat sulit ya Prof ya. Tapi sudah sampai ke masjid, sudah sholat berjamaah bersama, nggak sempat ikut imam gitu kan. Untuk berzikirlah, berdoalah ya sebelum meninggalkan masjidnya. Kita khawatir hadis Nabi mengatakan, apa beda orang mukmin dengan orang munafik di masjid? Orang mukmin itu di masjid seperti ikan dalam air. Tapi kalau orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Dia ingin keluar cepat. Tapi kalau orang mukmin malas dia keluar. Kecuali kalau tidak ada perluan dia duduk di masjid. Apalagi habis subuh. Itu kesempatannya baik. Kita tengok orang habis subuh, padahal dia tidak kegiatan apa-apa. Hari Minggu misalnya atau hari Ahad, mereka lari pulang. Sementara orang ada pengajian, kan rugi. Jadi dia seakan-akan ke masjid itu mencari mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Salat sudah tercapai, sudah berhenti. Ini yang. Jadi mungkin remaja kita lah yang sekarang diharapkan menjadi pioner ya, Prof ya. Jadi remaja itu inilah menjadi pikiran bagi orang tua. Artinya di sebuah lingkungan di mana di situ remaja yang banyak, apalagi masjid itu lingkungan mahasiswa ya. Calon intelektual. Mereka kita harapkan sebagai pionir untuk memajukan jemaah masjid, tapi justru ya yang terjadi malah sebaliknya ya. Terjadi ya tadi itu seperti tidak nyaman mereka dalam masjid, tapi yang tadi subuh sudah ke sana, sudah ke masjid, tapi tidak sempat mereka itu ikut dengan imam untuk bersama-sama berzikir tadi. Berzikir, ta'lim itu kan penting sekali. Maka itu sebenarnya duduk bersama itu kan seperti kata Nabi, itu bagian daripada Raudatul Jannah. Jadi akhirnya ketika kita buka pengajian, mereka sudah tidak ada lagi. Tidak lagi. Tinggal orang-orang yang sudah tua yang tidak capek. Jadi itu yang terjadi. Inilah keprihatinan kita. Tapi jangan berhenti kita menghimbau itu. Jadi mungkin tadi adalah bahwa kalau bicara kita masalah surau itu surau dalam arti fisik tapi juga surau dalam arti non fisik yang memang menggantungkan hati terhadap hal yang positif untuk dikembangkan di rumah ibadah, dimanapun kita berada ya Prof. Jadi membuat kita tergantung ke masjid itu tidak bisa tumbuh saja. Tetapi ditumbuhkan, ditanam dan dipupuk. Ditanam tapi dibiarkan tidak jadi. Ditanam dan dipupuk. Artinya berulang-ulang. Lawanlah kemalasan untuk bisa. Ini memang kalau kita lihat dalam surah At-Taubah 18 itu memang kait dengan masjid Karena tadi disebut antara masjid dengan surau kan beda tipis aja kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa atazakata wa lam yakhsha illallah fa saulaika ayakunu minal muhtadin. Kata kunci itu. Lam yakhsha illallah, kata kunci. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Itu orang yang masjid. Malam-malam, pagi-pagi nggak ada manusia segala macam, udah sepi jalan sendiri, dia nggak takut. Itu ciri orang yang meramaikan masjid, itu orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi kalau begitu memang perlu adanya manajemen manajemen surau atau manajemen masjid. Membuat masjid itu menjadi membuat orang tertarik dalam masjid ke surau itu. Nah ini memang perlu tadi. Kalau kemukaran di manage dengan begitu menariknya, ma'ruf ini juga harus di manage dengan begitu baik. Makanya diperlukan orang-orang yang ahli strategi itu. Jadi gitu. Baik, Bro, mungkin nanti akan kita perdalam lagi nih makna masjid dalam kehidupan kaum muslimin betul. Apa namanya itu tak cukup sekali-kali pertemuan ya, Prof ya.
Jadi sekarang kan masjid tumbuh Iya. di mana-mana, apalagi di Indonesia. Ternyata Prof, Indonesia itu karena memang terluas dan terbanyak muslimnya, Iya. itu sekarang terbanyak di dunia. Yang paling bawah itu Yaman ya. Yaman. Indonesia terbanyak itu 800.000 masjid di Indonesia. Karena apa? Iya. Karena Indonesia Iya. di dua Iya. negara. Katanya Indonesia dan Pakistan. Iya. Itu yang membangun masjid itu masyarakat. Iya. Jadi tumbuh. Iya. Kalau di India lain, termasuk di Malaysia sendiri, masjid Malaysia jarak-jarak jauh-jauh. Iya. Karena yang bangunnya adalah Iya. negara. Negara. Nah, sementara di Indonesia dibuat oleh Iya. masyarakat. Ya, ada kebebasan juga. Ada ya, kebebasan, Prof, ya, kebebasan itu. Iya. Jadi itu yang membuat berkembangnya Iya. masjid itu. Tapi oleh karena itu mungkin jangan hanya sekedar untuk bangun ya Prof. Ya, itu tadi. Iya. Orang berlomba-lomba membangun fisik, Iya. tapi nilai Iya. itu terabaikan. Iya. Tadi orang melaksanakan ibadah secara ritual, Iya. tapi spiritualnya tidak Iya. masuk itu. Jadi sedih kita memang kalau masjidnya megah tetapi hanya sekedar tampak sholat lima waktu, Iya. tidak dibumbuhi Iya. dan dilengkapi dengan ibadah-ibadah lain Iya. yang bersifat sosial, ekonomi dan sebagainya, Prof. Itu Iya. dia. Iya. Iya. Jadi kan masjid itu bukan hanya untuk dirinya, Iya. tapi masjid untuk Iya. masyarakat. Iya. Artinya Iya. orang yang ke masjid itu bukan untuk dirinya. Ya, ada konsep juga katanya kan kita menghidupkan masjid agar masjid itu juga menghidupkan masyarakat. Iya. Iya. Ya itu. Iya, iya. Baik, Prof, terima kasih atas bincang kita. Sama-sama. Kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bahas lagi nanti lebih jauh tentang manajemen masjid ini, Prof. Ya, Iya. itu penting sekali itu Iya, untuk iya, kita iya. makan. Sudah penonton, demikian bincang saya kali ini dengan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA sekitar tema tadi adalah mengenai surauku, Iya. tapi juga antar surau dengan masjid itu memang sama saja sebetulnya, cuma Sama. bedanya mungkin ya karena masjid itu yang tempat Jumatnya disebut dengan masjid Surau jami'. itu kan Iya. bahasa Melayu, Iya. bahasa Indonesia kan. Iya, iya. Tapi intinya musola. Iya. Musola dengan masjid sama. Iya. Musola itu tempat salat, masjid Iya, tempat sujud. iya. Jadi mudah-mudahan saja apa yang kami bincangkan ini bermanfaat ya Prof. Iya. Ya sebagai referensi juga dari oleh anak-anak kita terutama Amin. yang Amin. sudah menginjak remaja. Dan terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.